Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Sebelumnya pembelajaran yang pertama kemarin kita sudah belajar mengenai konsep hak dan kewajiban ya, dalam hak asasi manusia dalam Pancasila. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang kedua ini ya, kita akan belajar mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita ketahui bahwa secara teori ya, bahwa hak asasi manusia dimaknai sebagai hak dasar ya, yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sementara kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar manusia ya, yang ditekankan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan maka tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. HAM ya, dengan demikian siapapun warga negaranya tanpa melihat status ya, jabatan, usia, jenis kelamin, bahkan agama ya, harus dihormati hak asasi manusianya ya, sebagai warga negara Indonesia, dan ia pun diberikan ruang ya seluas-luasnya untuk bisa mengaplikasikan hak-hak asasinya ke dalam nilai-nilai Pancasila. Kenapa kok kita harus belajar mengenai materi ini ya? Karena kita harus mengetahui ya dan memahami hak asasi manusia sebagai warga negara ya, sehingga bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Dengan mempelajari materi ini kita bisa ya, diharapkan bisa menjelaskan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, dan kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hak asasi manusia ya, dalam nilai ideal ya, sila-sila Pancasila. Kategori nilai-nilai Pancasila ini ya dibagi ya, menjadi 3 kategori ya. Yang pertama ada nilai ideal, nilai instrumental ya, dan nilai praksis ya. Dari ketiga nilai Pancasila tersebut mengandung ya jaminan atas hak asasi manusia ya, di mana salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal ya, yang artinya siapapun ya berhak untuk mendapatkan ya hak asasi manusianya ya, tanpa membedakan suku, ras maupun golongan. Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila itu adalah nilai-nilai dasar yang relatif tetap ya, tidak berubah, tidak berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nilai ideal ya berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nah, nilai dasar tersebut bersifat universal ya, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang benar ya. Nilai dasar yang bersifat tetap dan terletak pada kelangsungan hidup negara. Dalam hubungannya antara hak asasi manusia dan Pancasila ya, dapat dijabarkan ya secara singkat ke dalam 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa ya, di mana ya dalam ketuhanan yang Maha Esa ini ya sila pertama ini ya, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Nah, selanjutnya adalah sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya, di mana ya diharapkan bahwa
menempatkan ya setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Hubungan yang ketiga ya adalah sila yang ketiga ya adalah Persatuan Indonesia, hubungan HAM dan Pancasila ya, di mana ya mengamanatkan ya adanya unsur ya mengamatkan ya adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Contohnya adalah hak menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu. Nah, yang selanjutnya adalah sila keempat, itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hubungannya ya dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Contohnya adalah hak mengeluarkan pendapat. Terus sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hubungannya ya mengakui hak memiliki dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan dilindungi ya. Contohnya adalah hak setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik ya. Selanjutnya adalah hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, nilai-nilai instrumental ya itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang bersifat lebih khusus ya. Nilai instrumen merupakan pedoman ya pelaksanaan kelima sila di dalam Pancasila. Nah, pada umumnya terbentuk ya ketentuan-ketentuan konstitusional ya mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Dalam peraturan perundang-undang yang menjamin HAM ya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 27 sampai 34 dan pasal 28A sampai 28C. Selanjutnya adalah ketetapan MPR nomor ya, 17 TAP MPR tahun 98 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat piagam HAM Indonesia. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ketentuan dalam perundang-undangan organik ya, yang meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 98 tentang Konvensi tentang penyiksaan dan perilaku atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 ya, Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya, yang keempat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Nah, yang kelima adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya adalah ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terus yang kelima adalah ketentuan dalam peraturan pemerintah ya. Dalam ketentuan pemerintah itu meliputi yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan sanksi dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang kedua adalah peraturan ya pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi restitusi rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia.
Terus yang keenam ya, ketentuan dalam keputusan presiden. Itu ya meliputi yang pertama adalah keputusan ya Presiden nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua adalah keputusan Presiden nomor 83 tahun 98 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga adalah keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang ya pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Yang selanjutnya adalah hak asasi manusia dalam nilai praksis ya, nilai-nilai Pancasila. Nilai praksis itu adalah realisasi dan aplikasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut ya dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, sehingga dimungkinkan untuk menerima nilai-nilai yang baru selama nilai tersebut tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang sudah ada maupun norma-norma di dalam masyarakat. Nah, contohnya adalah aplikasi nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kalian harus membagi waktu antara belajar, bermain, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalian tetap melaksanakan nilai-nilai ya ketuhanan setiap hari ya sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian sebagai hamba yang beriman dan bertakwa. Nah, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat diwujudkan apabila nilai-nilai dan instrumental Pancasila tersebut ya dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Itu materi yang kedua, semoga kalian bisa memahami dan semoga kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sekian dan terima kasih ya, mohon maaf jika ada salah kata ya maupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.